Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Episode sebelumnya saya sudah membahas mengenai keberhasilan Mangkunegaran 6 dalam memperbaiki kondisi keuangan Praja Mangkunegaran di Surakarta. Jika di awal pemerintahannya saldo kas Praja hanya 300.000 gulden, maka pada masa Mangkunegaran 6 kas Praja mencapai 7,7 juta gulden. Perbaikan yang fantastis. Tetapi, mengapa Mangkunegaran 6 memilih mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin Mangkunegaran pada tahun 1916? Tentu, tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, saatnya kita membahas apa yang menyebabkan Mangkunegaran 6 memilih lengser ke Prabon. Untuk teman-teman yang belum menonton episode yang membahas pembaharuan yang dilakukan oleh Mangkunegaran 6 untuk memperbaiki kondisi keuangan Praja Mangkunegaran, silahkan nonton terlebih dulu, agar teman-teman memahami secara lengkap episode ini karena merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Link saya taruh di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Sekedar mengingatkan, Mangkunegaran 6 berkuasa dari tahun 1896 sampai 1916. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran 6 memiliki nama kecil Raden Mas Suyitno atau Kanjeng Pangeran Adipati Dayaningrat. Ia adalah adik dari Mangkunegaran 5. Saat naik tahta, usianya sekitar 39 tahun. Selama hampir 19 tahun memimpin Praja Mangkunegaran, Raden Mas Suyitno berjasa besar terhadap pulihnya kondisi keuangan Praja dan perusahaan. Pada tahun 1915, Mangkunegaran 6 telah menghasilkan dana cadangan mencapai 7,7 juta gulden. Usaha efisiensi dan penghematan yang dilakukan berbuah manis terhadap kondisi keuangan Praja. Kebijakan yang dilakukan Suyitno merupakan sesuatu yang baru di dunia kebangsawanan Jawa, sebab baru masanya menjabat ada seorang pemimpin yang dengan senang hati memotong tunjangannya sendiri dan hidup hemat serta sederhana. Sayangnya, politik efisiensi yang dijalankan Mangkunegaran 6 tersebut tidak mendapatkan simpati dari kerabatnya. Mereka merasa hidupnya menjadi susah karena adanya penghematan. Keberhasilan yang selama ini dicapai Mangkunegaran 6 menyebabkan kerabat dan orang-orang yang dulunya telah menentang kepemimpinannya menjadi sangat dengki. Mangkunegaran 6 pun sadar, di dalam istana pasti ada orang yang tidak suka dengannya. Untuk itu, ia ingin mengundurkan diri dan menjadikan putranya Raden Mas Suyono sebagai pengganti. Permintaan tersebut ditolak oleh Residen Surakarta saat itu. Residen sudah termakan hasutan dari kerabat dan pihak kolonial yang tidak suka dengan kondisi Mangkunegaran 6. Selama pemerintahan Mangkunegaran 6, kerabat raja diimbau untuk membatasi keinginan-keinginan yang masuk di dalam pengeluaran Mangkunegaran. Mangkunegaran 6 menganggap keinginan kerabat dapat menjadi bencana untuk keseimbangan neraca anggaran Mangkunegaran. Hal tersebut sangat mengganggu kebiasaan, bahkan bertolak belakang dengan kehidupan kerabat yang sejak dulu selalu dimanjakan dengan kemewahan. Pada pemerintahan Mangkunegaran 6, para kerabat merasa hidup mereka disamakan dengan rakyat biasa. Hidup sederhana dan seadanya, membuat kerabat menjadi tidak suka dengan gaya hidup keluarga Mangkunegaran 6. Sehingga, bagaimanapun caranya mereka harus membuat Mangkunegaran 6 turun tahta. Mendengar Mangkunegaran 6 mencalonkan putranya Raden Mas Suyono
kerabat beserta pihak kolonial menghasut berbagai pihak dengan menyebarluaskan isu bahwa Raden Mas Suyono bukan putra sah Mangkunegara VI. Pasalnya, istri Mangkunegara VI mengandung Raden Mas Suyono sejak sebelum menikah, sehingga tidak dapat meneruskan kekuasaan ayahnya. Kabar burung yang telah tersebar tersebut membuat Residen Surakarta menolak permintaan Mangkunegara VI untuk menjadikan anaknya sebagai penerus. Sebaliknya, kerabat dan keturunan Mangkunegara V yang didukung oleh Residen Surakarta menginginkan anak cucu Mangkunegara V sebagai penerus tahta. Sebab Mangkunegara VI yang kini berkuasa bukanlah keturunan langsung Mangkunegara V, melainkan hanya adik. Mereka lantas menunjuk sosok anak Mangkunegara V, Raden Mas Suryo Suparto, sebagai penerus tahta. Meski isu Raden Mas Suyono bukan putra sah dari Mangkunegara VI masih diperdebatkan kebenarannya, namun isu itu membuat Mangkunegara VI gerah. Apalagi media Belanda ikut memberitakan jika Raden Mas Suyono bukan putra sah Mangkunegara VI, sehingga tak layak naik tahta. Akhirnya, Mangkunegara VI atau Raden Mas Suyitno secara besar hati mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, ia sudah lelah dengan jabatannya sebagai pemimpin Mangkunegaran. Mangkunegara VI menjadi satu-satunya yang turun tahta karena mengundurkan diri, bukan meninggal dunia. Pada akhir pemerintahannya, Desember tahun 1915, Mangkunegara VI masih sempat memberikan instruksi. Instruksi tersebut tertuang di dalam Pranatan 15 Desember tahun 1915, yang intinya menyebutkan bahwa untuk kedepannya, semua penghasilan dan keuntungan praja harus dimasukkan ke dalam kas praja. Kemudian, perusahaan-perusahaan harus membayar kas praja sesuai dengan ketentuan baru yang akan dikeluarkan pada tahun 1916. Sayangnya, belum sempat menjalankan kebijakan baru, Mangkunegara VI memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 11 Januari tahun 1916, Residen Surakarta mengabulkan permintaan yang telah lama diinginkan. Mangkunegara VI dibebas tugaskan dari jabatannya. Sebagai peringatan perjuangan Mangkunegara VI pada saat memimpin praja, pihak praja memberikan kenang-kenangan berupa cincin emas dengan hiasan berlian diselingi mutiara kepada keluarganya. Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di Mangkunegaran, Mangkunegara VI beserta keluarga pindah ke Surabaya untuk mengasingkan diri dan menghabiskan waktu tuanya bersama anak dan cucu. Alasan pindah ke Surabaya karena tak ingin cawe-cawe dalam politik kerajaan. Ia tak mau ikut campur lagi apapun yang terjadi di tempat dia pernah berkuasa. Keputusan pindah ke Surabaya untuk menghindari konflik kekuasaan di Praja Mangkunegaran. Friksi yang sudah terlanjur muncul dalam suksesi sudah cukup membuat hubungan keturunan Mangkunegara V dan Mangkunegara VI menjadi buruk. Suyitno tak ingin dianggap menjadi bayang-bayang untuk sang raja baru, ungkap tim penulis buku berjudul Mangkunegara VI, Sang Reformis, terbitan tahun 2021. Ketika meninggalkan kota Solo, Suyitno diantar oleh warga yang mencintainya. Di Surabaya, dia lantas hidup tenang di rumah yang sudah dibeli beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, Raja Jawa ini juga berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Suyitno berada di Surabaya selama 12 tahun sebelum akhirnya wafat pada 24 Juni tahun 1928 dalam usia 71 tahun karena sakit. Ketika wafat di Surabaya, jenazahnya dibawa ke Solo naik kereta api. Sampai stasiun Sragen, kemudian dibawa ambulan Tiongting.
Pagi harinya dimakamkan di Astana Utara yang terletak di Kampung Nayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Adapun alasan Mangkunegara VI dimakamkan di Astana Utara karena ingin menyatu bersama rakyat. Selain itu, anak keturunannya nantinya juga bisa dimakamkan di Astana Utara. Padahal, umumnya Raja Mangkunegaran dimakamkan di Astana Girilayu, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Astana Girilayu diperuntukkan bagi Raja Mangkunegaran dan putra-putrinya. Karena Mangkunegara VI tak terpisah dengan rakyatnya, maka ia memilih dimakamkan di Astana Utara. Teman-teman, demikianlah perjalanan Mangkunegara VI saat menjadi pemimpin di Pura Mangkunegaran. Meski berhasil meningkatkan kas praja, namun dibenci oleh kerabat dan bangsawan karena gaya hidupnya yang sederhana. Para bangsawan tak mau hidup sederhana. Mereka terbiasa dengan gaya hidup mewah khas bangsawan Jawa saat itu. Oke teman-teman, kita akan bertemu di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.